Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cerita Bola, channel yang menceritakan seputar sepak bola baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tiba-tiba FIFA merestui timnas Indonesia untung di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Asia dibuat kaget. Oke teman-teman, sebelum kita bahas tentang kualifikasi Piala Dunia 2026, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini karena channel ini channel baru, channel yang memerlukan perkembangan serta di share sebanyak-banyaknya. Setelah memastikan langkah ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi tantangan yang lebih berat. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir menyebut bahwa Indonesia kini sudah naik kelas, namun ia menekankan bahwa naik kelas tidak berarti perjalanan akan menjadi lebih mudah, teman-teman. Artinya kita kembali naik kelas, tapi tetap naik kelas itu tidak mudah. Kita masih dalam proyek besar membangun tim nasional, kata Pak Erick Thohir kepada awak media. Sebagai bagian dari persiapan menghadapi round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI mengumumkan 2 laga uji coba timnas Indonesia melawan negara dari Timur Tengah, yakni Kuwait dan Lebanon. Tuh teman-teman, timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba dari tim Timur Tengah atau negara Timur Tengah, yaitu Kuwait dan Lebanon. Kedua pertandingan direncanakan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, yaitu pada bulan September 2025, teman-teman. Insya Allah dua-duanya di Surabaya, kata Pak Erick Thohir. Pemilihan 2 negara tersebut bukan tanpa alasan. Di round keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti Indonesia berpotensi menghadapi tim-tim kuat seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Arab Saudi. Tuh teman-teman, timnas Indonesia akan menghadapi tim-tim kuat dari Timur Tengah, teman-teman. Makanya kita beruji cobanya dengan negara-negara dari Timur Tengah seperti Kuwait dan Lebanon. Sedangkan nanti kita di round keempat akan menghadapi negara-negara yang dari Timur Tengah juga, teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Karena itu lawan-lawan uji coba dari kawasan yang serupa dianggap relevan untuk menyelaraskan atmosfer pertandingan, teman-teman. Meskipun digelar di kandang sendiri, laga uji coba di Surabaya diprediksi tidak ideal secara iklim dibandingkan dengan kondisi yang akan dihadapi di negara Arab Saudi dan Qatar. Iklim panas dan kering di Semenanjung Arab berbeda dengan udara tropis dan kelembaban tinggi di Indonesia, teman-teman. Udaranya memang berbeda di Timur Tengah, antara Timur Tengah dan Indonesia, teman-teman. Kondisi iklim di Arab Saudi dan Qatar sangat ekstrim tuh, teman-teman. Ini tidak bisa disamakan dengan cuaca di Surabaya, ungkap analis sepak bola Indonesia, sepak bola nasional. Selain itu, faktor keuntungan bermain di kandang sendiri seperti dukungan supporter bisa saja jadi pedang bermata dua tuh, teman-teman. Di satu sisi semangat pemain terdongkrak, tapi di sisi lain saat bermain tandang nanti tekanan akan jauh lebih besar, terutama mengingat rekor buruk timnas Indonesia dalam laga tandang di babak sebelumnya, 2 kali imbang dan 3 kali kalah, teman-teman. Uji coba ini juga menjadi kesempatan untuk menguatkan mental, mengingat pengalaman pahit ketika timnas Indonesia bermain di Bahrain beberapa tahun lalu, teman-teman, di mana keputusan wasit dianggap merugikan. Tuh waktu melawan timnas Bahrain, timnas Indonesia dianggap
dirugikan oleh wasit juga, oleh negara Bahrain juga teman-teman. Banyak negara yang juga menyoroti dugaan keterpihakan terhadap tim tuan rumah di kawasan tersebut. Tuh, hati-hati dengan negara-negara Timur Tengah, karena negara-negara Timur Tengah itu kadang bermainnya licik teman-teman. Namun di sisi lain, uji coba ini adalah momentum untuk membangkitkan semangat usai kekalahan telak 6-0 dari tim nasional Jepang teman-teman. Duel melawan Lebanon dan Kuwait menjadi momen krusial untuk mengembalikan kepercayaan pemain, ujar pelatih Patrick Kluivert teman-teman. Oke teman-teman, kabar baik datang dari sisi komposisi pemain. Pak Erick Thohir mengonfirmasi akan ada pemain naturalisasi baru, terutama di posisi gelandang dan penyerang, guna menambah variasi dan daya gedor. Lini tengah sudah cukup oke, tapi kita butuh 1 atau 2 pemain yang bisa atur tempo dan menciptakan peluang, tuh kata Pak Erick Thohir. Di lini depan, tambahan pemain keturunan akan memperkuat opsi mencetak gol. Tuh teman-teman, akan ada tambahan pemain di lini depan, pemain naturalisasi teman-teman. Dari sisi peringkat, FIFA dijadwalkan merilis ranking terbaru pada 10 Juli 2025 dan Indonesia diprediksi naik teman-teman dari posisi 123 ke 118 dunia berdasarkan kemenangan atas Cina dan kekalahan dari Jepang di laga terakhir teman-teman. Tambahan 11,63 poin membuat total poin Indonesia menjadi 1054,55, sebuah peningkatan signifikan yang bisa meningkatkan moral tim teman-teman. Meskipun ada dukungan dari PSSI, media luar termasuk Sport Seoul dari Korea Selatan mengkritik keputusan mempertahankan Patrick Kluivert sebagai pelatih, terutama dibandingkan dengan nasib Sintayong yang sebelumnya dipecat meski dianggap berjasa. Tuh teman-teman, Pak Erick Thohir justru menyatakan akan bersabar dengan Kluivert bahkan jika ia gagal membawa Indonesia ke Piala Dunia, tulis media tersebut. Hal ini dipandang sebagai inkonsistensi dan menjadi bahan kritik tajam termasuk dari anggota DPR Andre Rosiade yang secara terang-terangan menyatakan Kluivert harus dipecat jika gagal membawa Indonesia ke Piala Dunia. Meski banyak kritik, keputusan tetap berada di tangan PSSI teman-teman. Mereka memberikan kepercayaan penuh kepada Kluivert dan menilai proyek pembangunan jangka panjang lebih penting ketimbang hasil instan. Tugas Patrick dan kawan-kawan sekarang adalah membuktikan bahwa keputusan PSSI tepat. Kalau gagal lolos, tentu ada evaluasi, tegas Pak Erick. Semua mata kini tertuju pada drawing round 4 yang akan digelar pada 17 Juli 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Penempatan vote didasarkan pada peringkat FIFA yang akan keluar pada 10 Juli dan meskipun Indonesia naik ke peringkat 118 diperkirakan masih masuk di pot keempat teman-teman. Oke teman-teman, itulah cerita bola kali ini tentang kualifikasi Piala Dunia. Tiba-tiba FIFA merestui timnas Indonesia untung di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Asia dibuat kaget. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini karena channel ini channel baru, channel yang memerlukan perkembangan, serta di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang tidak tepat atau tidak sesuai, karena channel ini channel baru, channel yang memerlukan perkembangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo sepak bola Indonesia.